Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. हर शे पे ही जिक्र तेरा ला इलाहा illallah. Dipecut, sudah dipecut, kerbau itu berbicara. Dulu binatang bisa berbicara, makanya sama Allah ditutup. Kenapa manusia tidak bisa mendengar suaranya binatang, tidak bisa mendengar suaranya pohon, tidak bisa mendengar suaranya batu-batu. Itu semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau manusia dengar itu, manusia pada stres, pada gila. Bayangin tiap hari datang nyamuk, mau gigit kita, nyamuk tuh ngomong di kuping kita mau makan darahnya. Kita mau tidur susah. Kita kasih obat nyamuk, awas lo, gua tunggu di akhirat lo matiin gua pakai obat nyamuk. Bayangin dia berani ngutuk kita. Begitu pula semut, awas gua keinjek, awas lo. Gue panggil teman-teman gue gigitin loh. Bayangin kalau binatang-binatang bisa ngomong sampai sekarang, apa yang terjadi? Makanya semua yang diberikan oleh Allah itu semuanya masuk di akal. Begitu pula agama Islam. Agama Islam itu agama yang masuk di akal. Ini apa yang nggak masuk di akal? Agama Islam apa? Contoh? Apa yang nggak masuk akal? Coba tanya sama diri kamu, pertanyaannya apa? Apa yang nggak masuk di akal dalam ajaran Islam? Apa? Nggak ada kan? Semuanya masuk di akal kan? Kalau agama lain boleh minum bir, minum alkohol, boleh main judi. Islam doang yang nggak boleh main judi, nggak boleh. Kok nggak boleh main judi? Kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Tapi Islam nggak boleh. Kenapa nggak boleh main judi? Kenapa? Karena merugikan. Kalau untung nggak apa-apa. Kalau itu judi itu menguntungkan nggak apa-apa. Tapi namanya judi nggak ada yang menguntungkan. Yang untung bandarnya, yang rugi. Sebab itu makanya nggak boleh, karena ada yang dirugiin. Makanya Islam itu baik, bener. Kenapa nggak boleh mabuk, nggak boleh minum alkohol? Kan sedikit doang, nggak boleh. Karena minum walaupun sedikit pasti ketagihan nanti. Nggak ada orang yang mabuk sedikit, nggak ada, pasti banyak. Nggak ada yang masih gelap, pasti pengen lagi nanti. Yang namanya alkohol, bir. Terus kenapa nggak boleh? Nanti bikin masalah, bikin rusuh. Kalau orang mabok tuh, kan orang mabok nggak ada yang diem. Kalau orang maboknya diem di pojokan, dia duduk tidur, ya nggak masalah. Tapi kalau ngamuk-ngamuk gimana? Pernah lihat orang mabok nggak? Coba aja buka di Google, di YouTube, orang mabok. Bikin masalah, berantem mulu. Ada bulan Ramadan, orang puasa-puasa, malah mabok, berantem tengah jalan, dipukulin sama orang, mati. Makanya dalam Islam tuh yang dikasih tahu tuh benar semua. Apa yang nggak masuk di akal? Nggak boleh apa? Nggak boleh main cewek, pacaran, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu ada ibu, kamu ada adik perempuan, kamu punya anak perempuan. Coba kalau digituin orang lain, mau nggak dipacarin orang? Nggak mau kan? Ada yang dirugikan kan? Makanya dalam Islam tuh pokoknya ada dirugikan itu haram. Kalau nggak merugikan ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Maksiat boleh-boleh aja, tapi kan maksiat itu merugikan. Mak kita tahu, bapak kita tahu, saudara kita tahu, suka main cewek dia. Busuk namanya, makanya nggak boleh, sama Islam tuh nggak boleh. Apalagi makan babi. Babi enak katanya. Ya kan?
Babi enak, makan aja babi katanya. Apa bedanya babi sama kambing? Kita harus tahu, masih banyak makanan yang halal, masih banyak makanan yang enak. Ya kan? Kenapa harus pilih babi? Ya enggak? Apa bedanya babi sama tikus? Genetik tikus sama babi itu sama. Ya sama aja makan tikus aja, bedanya apa? Padahal orang kafir sendiri tidak boleh makan babi dalam kitabnya Bible-nya mereka. Di dalam Bible itu nggak boleh makan babi, bukan ini ya, bukan kalau orang Kristen itu bukan apa, bukan Injil, bukan Bible mereka atau Taurat, bukan, mereka punya Bible namanya. Itu juga nggak boleh makan babi. Yahudi juga nggak boleh makan babi. Makanya itu, kok ada yang makan babi? Itu nggak ikut perintah. Makanya itu. Kenapa kita nggak boleh, orang Islam nggak boleh makan babi? Kenapa nggak boleh makan babi? Karena masih banyak makanan-makanan yang lain, yang halal, yang enak, yang aman, yang bersih, yang sehat. Kan babi doang, ya kan? Kalau darurat boleh tuh di hutan makan babi. Tapi kan nggak ada yang darurat, nggak boleh. Kenapa? Bawa penyakit. Iya. Coba aja lihat daging yang paling murah itu daging apa sih? Yang paling mahal pertama daging kambing. Coba aja beli daging kambing sekilo berapa? Coba udah pernah beli daging kambing belum? Daging ikan sekilo berapa? Daging sapi berapa? Paling murah daging babi. Iya, pertama daging kambing, kedua daging sapi, ketiga daging ikan, ayam, baru babi paling murah sekilonya. Cuma 40.000, 30.000. Terus masih banyak yang enak-enak, kenapa pilih yang babi? Itu kan namanya cari masalah. Ya kan? Itu kan memang sengaja pengen melanggar manusia itu. Dan manusia itu memang suka melanggar, makanya. Ya, jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang keras hati. Makanya dalam Al-Quran disebut manusia itu kalau keras itu lebih keras dari batu. Udah pernah bakar batu belum? Batu dibakar. Coba batu dibakar. Keras enggak dia? Enggak hancur enggak? Bayangin lebih keras dari batu manusia itu. Kayu hancur, besi hancur, batu coba dibakar batu. Itu tetap aja modelnya begitu. Makanya jangan sampai kita hatinya seperti batu. Yang dalam Al-Quran disebut manusia keras hati. Kalau orang bisa udah membatu. Semangat boleh, kerja keras boleh, tenaga boleh, powerful, kekuatan boleh. Tapi ya jangan itu juga terlalu keras itu hati. Maksud di sini keras hati itu apa itu? Kalau kata orang itu susah dikasih tahu tuh. Jadi itu kemarin sampai mana tuh? Coba baca bismillah hadis ketiga udah belum? Udah. Jadi kita baca hadis dari Abu Hurairah, hadis keempat, di situ ada. Baca. Udah, di situ ada
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa innahu la'aqra'u bil asr faqala la'aqra'u inna ila asharatan min al-awwalin fa'aqbalahu minhum ahadan fa'anzaru ilaihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham muttafaqun alaihi. Jadi tentang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak dapat kasih sayang. Siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Siapa yang tidak pernah berbuat baik, dia tidak akan diberi kebaikan oleh orang lain. Contohnya kita kejam sama orang akan kejam nanti sama kita. Kita nggak tahu orang itu dalam hati kita gerutu, dasar ini orang ngeselin apa. Orang itu tetap tahu, nggak usah wali tahu dalam hati kita, nggak usah orang biasa pun tahu orang itu nggak suka sama kita. Maka kita jangan sembarangan di dalam berucap. Kita nggak suka sama orang ini, kita nggak suka sama ustadz ini, kita nggak suka sama teman ini. Dia juga saling tahu dan mengetahui, sama-sama tidak suka. Makanya tidak ada rasa cinta kepada orang yang tidak mempunyai rasa cinta. Dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan ya bahwasanya Nabi mencium kepalanya Sayyidina Hasan dan Husain, cucunya. Ya, Nabi punya cucu namanya Hasan Husain yang dari Sayyidatina Fatimah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu jadi Nabi punya bapak, punya adik, ya, punya anak namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini nikah sama anaknya Nabi yang bernama Sayyidatina Fatimah. Jadi keluarga dekat, keluarga sama keluarga nikahnya. Ya, jadi bukan keluarga jauh. Jadi keluarga sama keluarga. Punya anak dua namanya Hasan Husain. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi. Punya anak banyak, punya anak 10. Tapi tidak pernah ada yang dicium kepalanya, tidak pernah ada diusap kepalanya atau disayang lah bahasanya, biasa aja lah gitu. Lalu Nabi melihat mukanya si Al-Aqra ini yang punya anak banyak 10 ini. Lalu Nabi SAW bersabda apa? Al-Aqra, barang siapa yang tidak mengasihi, tidak ada belas kasih, tidak mencintai, tidak menyayangi, ya, dia tidak akan dikasihi. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak mengasihi, tidak ada perasaan, dia tidak akan disayangi dan tidak akan dicintai oleh orang lain. Gitu. Kalau kita tidak disukai orang, karena kita tidak pernah menyayangi dan punya belas kasih kepada sesama manusia. Siapapun itu, mau dia orang kafir, dia orang Islam, kalau dia nggak ada punya rasa belas kasih, saling menyayangi, saling menghormati, dia tidak akan dihormati, tidak akan disayangi. Itu aja. Makanya kalau di luar negeri, di Jepang atau di Korea, kalau mati mesti bayar orang buat dinangisin mayatnya, karena nggak ada yang mau nangisin, karena orang-orang kejam, orang-orang apa? Orang-orang yang tidak mengasihi, tidak pernah saling menyayangi. Jadi nggak ada yang nangisin, mati biarin aja mati. Nggak ada yang merasa ditinggalin. Jadi mesti bayar orang supaya nangisin mayatnya. Mau nggak kamu kayak begitu? Makanya jangan benci sama orang, jangan musuh sama orang, jangan tidak ada belas kasih sama orang. Nanti kayak begitu hidupnya, nggak ada orang yang mau tolong. Oh itu kan dulu jahat, orang udah cap. Oh dulu dia
ini koret pelit yang dideketin. Itu ya, ambil hikmahnya, ambil pelajaran dari Nabi SAW. Jadi tidak ada kasih sayang, tidak ada belas kasih tanpa kita mempunyai belas kasih dan kasih sayang kepada makhluk. Tidak akan bisa dicintai kita, tidak bisa disayangi kita oleh orang banyak tanpa kita mempunyai belas kasih dan kasih sayang juga. Itu motivasi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dijadikan oleh Allah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang banyak. Makanya Abah selalu berdoa, Allahumma ja'alna minal mahmudin wa abidna min diwanil wa ada'i minal mahmudin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami dicintai oleh orang banyak dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting dicintai oleh orang banyak. Ya, jadi banyak yang sayang, banyak yang cintai. Kalau mati orang nangisin, orang baik. Gitu. Coba kalau kalian ada yang mati di sini, naudzubillah min dzalik. Ada yang nangisin, ada yang sedih nggak? Makanya harus sayang sama emak sama bapak kita. Pasti bapak ibu kita yang sedih. Makanya harus sayangi orang tua, guru juga, paling guru yang doain, yasinin, sholatin. Ya kan, siapa yang mau sholatin? Bapak nggak tahu sholat maid gimana bacanya. Coba aja tanya bapak kamu, bapak kalau kamu mati, bapak doain sholatin nggak? Bisa nggak sholatin? Nggak bisa pasti. Makanya kamu dimondokin, sekolahin, supaya buat doain orang tua. Istilahnya jadi penjamin nanti di akhirat itu bapak ibu agamanya nggak ada. Alhamdulillah ada anaknya yang soleh. Itu makanya Nabi SAW bertanya, ini kan orang patutnya di neraka, kok bisa ada di surga? Kata malaikat, karena anaknya orang soleh. Oh jadi begitu ya? Iya, wahai Rasulullah. Jadi yang bisa beri syafaat itu pertama Nabi. Yang kedua, orang-orang soleh itu, orang-orang baik itu. Yang ketiga baru orang-orang yang mati di medan perang. Perang lawan kemiskinan, perang lawan kebodohan, perang lawan orang kafir, mau diambil rumahnya, mau diambil bininya, mau diambil hartanya, mau diambil negerinya. Nah itu bisa beri pertolongan tuh 3 orang itu doang. Makanya beruntunglah jadi orang-orang yang soleh. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.